الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي كتب على عبده الصيام وختمه بيوم العيد الذي هو أعظم سعائر الإسلام. أحل الله فيه الطعام وحرم الله فيه الصيام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الرسل الكرام وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى يوم الختام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Sejak terbenamnya matahari tadi malam, kita mendengarkan umat Islam di seantero dunia membacakan takbir, tahmid dan tasbih yang mereka bacakan di masjid, di musalla, di madrasah, di surau, dan di tempat-tempat umum lainnya. Mereka lantunkan dengan suara gegap gembita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar yang kita bacakan, ini adalah ikrar dan pengakuan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Allah yang maha besar. Sehebat-hebatnya manusia, sebesar-besarnya manusia, seagung-agungnya manusia adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa kita masih menyaksikan dalam keseharian kita, ketika salah satu manusia di antara hamba-hamba Allah yang sering lisannya mengumandangkan kalimat takbir, tapi pada saat yang sama ketika ia merasa punya kelebihan, ia masih sering untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain, padahal dia telah berikrar hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang maha besar. Dengan kalimat tahlil yang kita baca, La ilaha illallah, ini yang kita kenal dengan kalimat tauhid, seharusnya kita terus menuju monoteisme, membebaskan kita dari politeisme. Ini adalah ikrar dan pengakuan kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa lisan kita yang sering membacakan kalimat tauhid, mengumandangkan la ilaha illallah dalam keseharian kita, kita juga masih memiliki Tuhan-Tuhan semu di sekitar kita. Ada yang bertuhan pada pangkatnya, ada yang bertuhan pada jabatannya, ada yang bertuhan pada kekuatan dan kekuasaannya, bahkan kadang-kadang menuhankan diri sendiri untuk dituhankan oleh orang lain. Dengan ucapan walillahil hamd, kita ikrarkan segala puja dan puji hanya
hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang berhak dipuja, hanya Allah yang berhak dipuji, karena Allah yang memiliki segala-galanya. Tapi kenapa ketika kita merasa punya prestasi, kemudian kita tidak dipuji, kadang-kadang kita sering merasa sakit hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang hakikat Idul Fitri. Kata Idul Fitri berangkat dari kata Id dan kata Al-Fitr. Kata Id dari madi ada ya'udu audan. Ini maknanya adalah kembali. Kata kembali menandakan bahwa kita pernah berada di satu tempat, kita pernah berada di satu keadaan, tetapi keadaan itu sedang kita tinggalkan. Maka dengan kata kembali, kita diharapkan berada pada keadaan itu lagi. Kembali kemana? Tempat apa yang dari sana kita berasal, yang sedang kita tinggalkan dan kita diharapkan kembali kepadanya? Dijabarkan dengan kata Al-Fitr, yang paling tidak memiliki 3 pengertian. Yang pertama, kata Al-Fitr artinya adalah asal kejadian. Yang kedua, maknanya adalah kesucian. Dan yang ketiga, diartikan dengan menapaki cara-cara yang benar. Kembalinya kita ke fitrah, artinya kembalinya kita ke asal kejadian kita, yang tidak lain asal kejadian kita adalah kesucian. Dan ketika kita berada pada kesucian, maka kita akan selalu menapaki cara-cara yang benar, baik dalam kehidupan beragama, kehidupan berbangsa dan bernegara, atau ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Manusia pada asalnya semuanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalam redaksi yang lain, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tapi kemudian kesucian ini sering ditinggalkan oleh manusia dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Allah atau meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika manusia berada pada kesuciannya, maka dia berada pada kedekatan yang tiada tara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia keluar dari kesuciannya, maka mulai ada jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ilustrasi yang cukup menarik yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketika Allah selesai menciptakan Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa, kemudian Allah perintahkan kepada keduanya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarah wa la taqraba hadhihi as-sajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah berfirman, wahai Adam dan Hawa, tinggallah engkau dan istrimu di surga, makanlah apa yang kau sukai di surga, tapi ingat, jangan kau dekati pohon ini. Stressing daripada apa yang akan saya sampaikan berada pada frase hadhihi syajarah. Hadhihi ini dalam gramatikal bahasa Arab adalah isim isyarah yang menunjukkan kalau musyarah ilah itu dekat. Berarti ungkapan hadhihi syajarah yang digunakan oleh Allah kepada Nabi Adam menandakan bahwa posisi antara Allah dengan Nabi Adam berada pada posisi yang saling berdekatan. Kapan itu terjadi? Ketika Nabiullah Adam belum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Ketika Nabiullah Adam belum keluar dari fitrahnya, masih berada pada kesuciannya, ia dekat sekali dengan Allah. Tapi kemudian Nabi Adam digoda oleh iblis, digelincirkan oleh iblis. Ia digoda oleh iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
engkau kepada pohon yang akan menjadikan engkau kekal di surga dan akan mendapatkan kekuasaan yang tidak pernah punah. Akhirnya Nabi Adam melanggar ketentuan Allah. Ia melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah, yang dilarang mendekati pohon terlarang, tapi kemudian Nabi Adam malah memakan buahnya karena godaan iblis. Kemudian Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Setelah diusir oleh Allah dari surga karena pelanggaran tersebut, terjadi pergeseran posisi antara Allah dengan Nabi Adam, di mana Allah menyerunya dengan ungkapan wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Yang awalnya Allah berfirman hadhihi syajarah berubah menjadi tilkuma syajarah. Tilka itu adalah isim isyarat yang menunjukkan kalau musyarah ilaih itu berada pada tempat yang jauh. Apa yang menyebabkan posisi Nabiullah Adam tergeser dari tempatnya semula, yang asalnya dekat dengan Allah kemudian menjadi jauh? Tidak lain adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada Nabi Adam, Allah tidak membiarkan Nabiullah Adam larut di dalam dosa dan kezaliman. Maka Nabi Adam diajari kalimat taubat, diajari cara kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan dalam Al-Quran. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabiullah Adam menerima kalimat taubat dari Allah. Di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa yang dibaca Nabiullah Adam adalah Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang dibaca oleh Nabiullah Adam dalam satu riwayat sampai 40 tahun. Maka kemudian setelah Nabi Adam terus bertaubat kembali kepada Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Allah mengampuni dosa-dosa Nabiullah Adam, dan Nabi Adam kembali pada kedekatannya semula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak cucu Adam sama. Pada awalnya kita dekat dengan Allah, dan kedekatan itu dapat kita rasakan. Bagaimana nurani kita selalu menunjukkan dan mengajak kita pada kebaikan. Akal pikiran kita menolak dari bagaimana kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kemudian kita terus melakukan pelanggaran, ada perintah-perintah Allah yang tidak kita laksanakan, ada larangan-larangan Allah yang kita terjang, maka rasa yang pada awalnya kuat di dalam diri kita untuk kita tidak menerima kecuali kebaikan, sedikit demi sedikit menjadi hilang, dan akhirnya kita juga terbiasa masuk terperangkap di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, Allah memberikan jalan bagaimana kita kembali kepada Allah. Dan di antara media yang sangat agung yang Allah berikan bagaimana manusia menghapuskan dosa-dosanya, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah adalah bulan Ramadan. Dengan siam dan qiyam kita diberi fasilitas untuk penghapusan dosa. Kalau siam dan qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika dosa kita diampuni, maka kembalilah kita pada kedekatan semula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penghujung Ramadan, mengawali masuk ke bulan Syawal, kita bersama-sama beridul fitri, dalam pengertian kita kembali kepada kesucian setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama kita berada di bulan Ramadan. Demikian pula dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Manusia yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan insan, seakar dengan kata unsu. Unsu artinya adalah harmonis, unsu artinya adalah damai, unsu artinya adalah tentram. Sementara akar kata manusia insan ada alif nun sin, alif nun, unsu juga ada alif nun sin. Ini kalau kita kembali kepada morfologi, ilmu yang membahas tentang huruf dan kata yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau
ada dua kata atau lebih itu sama dengan kata yang lainnya, atau ada kata yang mirip hurufnya dengan kata yang lainnya, pasti memiliki kedekatan makna atau korelasi makna. Karena insan seakar dengan kata unsur, berarti secara fitrah manusia itu senang damai, manusia itu senang rukun, manusia itu tidak suka berkonflik, manusia itu tidak suka untuk kemudian bercerai-berai. Karena tidak ada manusia yang betul-betul mandiri. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari pasti membutuhkan orang lain. Tapi karena kemudian ada perbedaan kepentingan, karena ada yang menyalahi kesepakatan, ada yang menusuk dari belakang, ada yang menggunting dalam lipatan, ada yang melakukan kedaliman-kedaliman, maka keharmonisan, kerukunan, ketentraman yang dari awal menjadi fitrah manusia itu kemudian tercederai, sehingga mulai muncul ada jarak, mulai muncul ada problem, mulai muncul ada konflik. Maka disitulah manusia juga diharapkan dalam konteks hubungannya dengan manusia yang lain kembali ke fitrahnya, sehingga di dalam Idul Fitri ini kita tidak hanya manifestasikan kembali kita pada kesucian dalam konteks hubungan kita dengan Allah, tapi kembalinya kita kepada kesucian itu juga ada dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Maka disitulah setelah sholat Idul Fitri kita laksanakan dengan silaturahim, dengan mengadakan upacara-upacara seremonial, diantaranya yang sering kita sebut dengan halal bihalal. Tujuannya adalah untuk meluruskan kembali benang kusut, menghilangkan kembali sekat-sekat yang kemudian menjadi penghalang antara kita dengan yang lain, dengan meminta saling ridho, dengan meminta saling maaf. Disitulah Idul Fitri telah kita aplikasikan dalam dua dimensi sekaligus di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita benar-benar kembali ke fitrah, maka kita akan kembali pada kedekatan kita baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Ketika seseorang sudah kembali kepada kesuciannya, maka dia akan berada pada cara-cara yang benar yang diajarkan oleh agama. Itulah fitrah manusia yang kepadanya kita harus berikhtiar untuk selalu kembali. Dan hakikat Idul Fitri dapat kita wujudkan dalam tiga hal. Yang pertama adalah mengukuhkan ketauhidan. Ibadah Ramadan telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari puasa, sholat tarawih, tilawatil Quran, membayar zakat fitrah dan zakat harta, iktikaf, memperbanyak zikir, hingga hari ini kita tuntaskan dengan melaksanakan Idul Fitri. Semuanya itu kita yakini sebagai bentuk aktualisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba kita menyadari begitu banyak kekurangan yang telah kita lakukan. Terkadang kita sibuk berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun bekerja keras dan banting tulang hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kita cintai. Suami menghabiskan hampir semua waktu sholatnya, hampir semua waktunya kadang-kadang hanya untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya. Bahkan terkadang dia harus ketinggalan waktu sholat dan harus ketinggalan waktu-waktu pelaksanaan ibadah yang lainnya. Istri juga demikian, kadang-kadang untuk menyenangkan suaminya dia habiskan waktu-waktunya yang terkadang menjadikan dia lalai akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ini terus berlanjut, tentu kita semua akan semakin jauh dari fitrah kita karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah momentum yang sangat efektif untuk mengokohkan keimanan dan mengembalikan kita kepada fitrah, di mana Ramadan merupakan bulan yang disiapkan oleh Allah mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik jiwa-jiwa yang berlumuran dosa untuk datang kembali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui momentum Idul Fitri ini, marilah kita mengokohkan keimanan dan tauhid kita, yang dengannya kita akan senantiasa terjaga pada fitrah kehambaan
Dan dengan kekuatan tauhid kita hanya akan menuju Allah Subhanahu wa taala, bersandar dan berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa kita wujudkan dengan komitmen menguatkan rububiyah. Fitrah kehambaan manusia menuntut setiap muslim untuk membuktikan komitmen ibadahnya. Dia dituntut tidak hanya bersungguh-sungguh menunaikan semua ibadah-ibadah fardu, tapi juga ibadah-ibadah sunnah. Dengan pembuktian komitmen tersebut, setiap muslim akan mampu mengantarkan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran menegaskan bahwa di balik perintah ibadah puasa tersebut menghendaki